Shalom, Tuhan memberkati. Jadi di mana ada Yesus, di situ ada mujizat. Di mana ada Yesus, di situ ada kebebasan. Di mana ada Yesus, di situ ada kekuatan untuk mengusir ketakutan dan kekhawatiran. Karena Yesuslah segalanya. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna. Meskipun hidup ini sulit dan banyak cobaan, Engkau selalu ada dan tak pernah meninggalkan aku sendirian. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat jumpa di dalam ibadah online saat ini. Sebelum kita memuji memuliakan Allah kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Tuhan, Engkau Allah kami yang mengasihi kami, Engkau jaga lindungi kami, Engkau pimpin kami, bahkan Engkau memberkati kami. Bapa, kami bersyukur buat kasih setiamu yang Engkau curahkan pada kami. Kami akan memuji memuliakan namamu, kami akan meninggikan Engkau. Berkati kami ya Bapa, beri kami sukacita. Kami berdoa untuk para pelayan, Bapa pimpin berkati hamba-hambamu yang melayani. Terlebih pemimpin pujian Bapa mengurapi hamba-Mu dengan roh puji-pujian untuk membawa kami sukacita meninggikan Engkau. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Kami mohon Bapa pimpin berkati hamba-Mu. Urapi hamba-Mu yang membawa firman, urapi dengan roh kudus-Mu. Engkau kuasai kami Tuhan, sehingga kami dapat bersukacita meninggikan Engkau. Ibadah kami Bapa dari awal pertengahan sampai akhir kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mohon Bapa yang pimpin, Bapa yang berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hidup memang tidak pernah sempurna, tetapi terima kasih Tuhan buat semua yang Kau berikan padaku. Semua indah pada waktunya. Aku mungkin tidak mendapat apa yang aku inginkan, tetapi aku selalu mendapat apa yang aku butuhkan. Bersyukur adalah cara yang terbaik agar kita merasa cukup, bahkan di saat kita kekurangan. Orang yang bersyukur selalu menampakkan dalam wajahnya wajah yang penuh sukacita. Dengan apa kita membalas kasih Tuhan? Hanya dengan bersyukur dan memuji nama-Nya. Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Tuhan, sungguh baik Yesus. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Syukur. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, Kau Tuhan yang setia, yang selalu
Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang katakan ku mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat cinta-Mu dalam kehidupan kami. Hanya ucapan syukur yang dapat kami naikkan kepadamu Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segalanya yang begitu indah Kau berikan kepada kami Yesus. Terima kasih Yesus. Sebentar Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Siapkan hati kami Tuhan, layakkan kami untuk kami dapat menyembah-Mu Yesus. Setiap orang percaya bersama-sama katakan amin. Salam sahabat pecinta online dimanapun Bapak Ibu dan Saudara berada. Kembali lagi bersama kami GBIS Haleluya Palur. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tanggal 5 Oktober kita bertepatan dua momentum yang sangat indah. Yang pertama, Hari Guru Sedunia. Terima kasih buat guru-guruku. Terima kasih Kau menjadikan kami, Kau menjadi contoh buat kita semua. Tidak hanya guru-guru di sekolahan, ada guru-guru yang ada di samping kita. Papa, mama, tetangga, saudara, itu semua menjadi guru untuk kita semua. Yang kedua, kita memperingati hari jadi TNI. Selamat ulang tahun TNI, Kau garda terdepan bagi negaraku. Kami bersyukur Tuhan telah menempatkan kita di Indonesia yang memiliki TNI yang begitu kuat untuk menjaga kehidupan kita. Selayaknya kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bahwa semua pujian bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Ya penolongku, Ya beri hidupku. Kau yang bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Ya penolongku, Ya beri hidupku. Kau yang
penyertaan-Mu yang begitu sempurna. Meskipun hidup ini sulit dan banyak cobaan, Engkau selalu ada dan tak pernah meninggalkan aku sendirian. Ku mau bersyukur kepadamu Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, syukur Yesus, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak hal yang telah Kau perbuat dalam hidupku Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu Tuhan, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku Tuhan, dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Shalom, selamat pagi Jemaat GBS Haleluya Palur dan sahabat-sahabat pecinta ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari kita satukan hati, kita akan belajar firman Tuhan yang akan mendidik kita
supaya kita dapat makin dekat dengan Tuhan dan perjalanan hidup kita akan aman dan nyaman. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi yang indah Kau berikan pada kami, sehingga kami dapat belajar firman-Mu di bait-Mu yang kudus dan juga di rumah kami masing-masing dengan ibadah online-nya. Kirim kuasa-Mu Bapa, supaya kami dapat mengerti firman yang Kau ajarkan kepada kami dan kami dapat menerapkan perintah yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi Bapak Ibu, selamat pagi. Mari kita belajar firman Tuhan, dan dengan belajar firman Tuhan ini kita harus juga mempelajari siapa kita. Kita ini manusia yang bahan baku yang telanjur jelek. Kenapa jelek? Karena kita ini dikandung oleh kesalahan dan dikandung di dalam dosa. Mazmur 50 ayat 15 mengatakan seperti itu. Jadi apa yang ada di dalam hidup kita ini ya karena dosa. Sudah banyak yang jelek, bahkan pikiran kita, sifat kita itu sudah telanjur memiliki sifat-sifat yang jelek. Namun oleh kasih karunia Allah, Allah ingin kita menjadi manusia baru dan menggunakan manusia barunya untuk landasan kehidupannya. Apa yang diajarkan kita hari ini? Hati-hati dengan iri hati. Kenapa? Karena iri hati itu sifat yang kita punyai. Nah, oleh sebab itu Tuhan memberikan hukum supaya iri hati itu tidak berkembang, supaya iri hati itu bisa kita tekan. Tuhan memberikan hukum. Demikian bunyinya. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ini ditulis dalam Ulangan 20 ayat 17 dan diulangi lagi dalam Keluaran 20 ayat 17. Saya ulang. Ini ditulis dalam Keluaran 20 ayat 17 dan diulangi dalam Ulangan 20 ayat 17. Sedemikian pentingnya sampai 10 hukum Tuhan ditutup dengan satu kata, jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu. Nah, mengingini, kenapa kita ingin? Kita kepingin karena ada iri hati. Kok dia punya, kok saya tidak? Nah, sehingga judul hari ini hati-hati dengan iri hati. Dalam perjanjian baru sama ditulis juga Efesus 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabuan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kuperbuat dahulu,
bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Iri hati adalah perbuatan daging. Dan orang yang masih mengerjakan perbuatan-perbuatan daging, dia tidak dapat bagian di kerajaan surga. Sangat jelas. Kalau kita kepingin menikmati kerajaan surga, ya kita harus berani menekan, membuang sulit, tetapi menekan. Nah, jadi iri hati ini merupakan akar dari segala sifat-sifat yang jahat. Sifat-sifat jahat yang muncul akarnya dari iri hati. Di dalam Taurat dikatakan jangan memiliki, jangan mengingini. Nah, jadi jangan mengingini barang orang lain. Jadi awalnya tuh sangat sederhana. Jangan mengingini barang milik orang lain. Nah, kalau sudah manusia punya sifat seperti itu, loh kok teman saya punya gelang yang bagus, waktu anak SD mungkin, kalau dia sudah punya rasa ingin, apapun akan terjadi. Orang yang punya keinginan ini pasti berusaha untuk mencurinya. Kalau diminta tidak boleh, ya dicuri dengan segala resikonya. Kalau mencuri tidak boleh, saya ulang, kalau mencuri tidak bisa, ya orang ini dibenci. Karena barangnya tidak boleh diminta, lalu dibenci. Karena benci muncul kemarahan. Karena dibenci muncul perselisihan. Jadi urut seperti itu. Yang ketiga, orang yang mengingini ini muncul juga sifat memfitnah. Jadi dari iri hati manusia tega untuk memfitnah, memojokkan seseorang, bila perlu melukai, bila perlu membunuh. Hanya dari iri hati. Jadi sampai dengan masalah fisik itu dilakukan. Apapun yang terjadi. Yang penting barang itu menjadi milik saya. Saya kepingin. Maka sekali lagi, jangan anggap enteng dengan sifat iri hati ini. Karena sifat ini menjadi induk dari sifat-sifat jahat lainnya. Alkitab mengingatkan, sebagai anak Tuhan, kita harus tahu bahwa Taurat melarang, Injil melarang, sehingga kita harus benar-benar sadar. Pertama, membangun kesadaran. Kalau kesadaran itu sudah terbangun, kita mampu menekan sifat iri hati yang seringkali muncul di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita tidak jauh dari Yesus Tuhan kita. Orang yang berada di dekat Yesus itu akan menikmati janji-janji yang Tuhan berikan. Kebalikannya, kalau orang jauh dari Yesus, maka dia jauh
dari damai sejahtera. Padahal tujuan hidup manusia itu mencari damai. Waktu kita kecil belum ngerti makna sekolah, orang tua kita membawa kita ke sekolah, kita menjadi pinter, kita sekarang sudah makin bertambah umur, kepinteran makin bertambah, akhirnya lulus sekolah, kita bekerja, mencari sesuap nasi, mencari berkat, dan terus kita berumah tangga, terus kita melanjutkan kehidupan. Tujuannya apa? Tujuannya menikmati hidup penuh damai sejahtera. Apakah kita punya jabatan yang tinggi atau rendah? Apakah kita punya harta yang banyak atau sedikit? Yang penting orang menikmati hidup damai sejahtera. Dan hidup damai sejahtera itu adalah hidup dekat dengan Yesus. Dan hidup dengan Yesus itu tidak ada kata iri hati yang dimunculkan. Kenapa? Karena kalau iri hati itu muncul, ya kita jauh dari Yesus, kita jauh dari damai sejahtera. Jadi, di mana ada Yesus, di situ ada mujizat. Di mana ada Yesus, di situ ada kebebasan. Di mana ada Yesus, di situ ada kekuatan untuk mengusir ketakutan dan kekhawatiran. Karena Yesuslah segalanya. Nah, untuk menikmati Yesus segalanya ini, kita harus membuang jauh, menekan serendah-rendahnya sifat iri hati. Karena sifat iri hati ini selalu dihembuskan oleh iblis. Dengan tipu daya iblis, iri hati muncul. Nah, begitu iri hati muncul, kedekatan dengan Allah makin rendah, makin turun, makin turun. Kalau kita sadar, mari kita naikkan kedekatan kita dengan Allah. Dan begitu kedekatan dengan Allah naik, kemampuan untuk menekan iri hati harus dinomorsatukan. Sebab perusak hidup adalah iri hati. Sebab iri hati merupakan induk segala kejahatan yang ada di dunia ini. Nah, mari hati-hati dengan iri hati. Karena dengan iri hati manusia tidak menikmati kebahagiaan hidup. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Kau Allah yang baik. Kau Allah yang mengajar kepada kami pelajaran yang sangat sederhana supaya kami mampu untuk menekan iri hati yang kadang muncul di permukaan kehidupan kami. Meteraikan firman-Mu Tuhan, supaya firman-Mu tertanam dalam hidup kami, menjadi sumber kekuatan bagi kami, menjadi sumber berkat bagi kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah online ini, mari kita dengarkan pengumuman terlebih dahulu. Pengumuman pertama, di zaman new normal ini Indonesia memang sudah bebas COVID. Tetapi musim kemarau yang panjang ini banyak debu berterbangan. Dan di antara debu itu virus banyak. Virus mata, virus perut yang membuat kita diare, batuk, pilek, dan sebagainya. Maka sangat bijak kalau kita berada di tempat-tempat terbuka pakai masker. Yang kedua, GBIS Haleluya Palur
sudah mengadakan ibadah onsite dengan jadwal Minggu jam 7 pagi untuk anak-anak sekolah minggu, Minggu jam 9 untuk ibadah umum, dan selesai ibadah umum ada ibadah kaum muda. Yuk kaum muda, segera buat aktivitas-aktivitas untuk mengisi Natal. Ya, saya tunggu. Lalu Selasa jam 6 sore ada ibadah pendalaman Alkitab. Dan Jumat jam 6 sore ada ibadah permata, persekutuan rumah tangga, dan ibadah cabang. Bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti kegiatan, saya mengundang supaya Bapak Ibu dapat mengikuti kegiatan di GBIS Haleluya Palur. Lalu ibadah online tetap jalan. Maka doakan agar ibadah online jalan, krunya sehat, semangat, alat-alatnya awet. Nah, Tuhan memberkati. Mari kita akhiri. Kita akan naikkan doa syafaat kita. Kami bersyukur padamu Bapa, Engkau telah pimpin kami beribadah, memuji memuliakan namamu, belajar firman-Mu. Sekarang Bapa, kami menaikkan syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Pemberian-Mu untuk kami. Berkati bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara. Bapak pimpin, berkati beliau, Bapak Presiden Joko Widodo. Berkati dengan hikmat-Mu, kesehatan, kekuatan, damai sejahtera di dalam bersama bekerja untuk memajukan negara kami. Kami berdoa untuk para menteri, berikan hikmat-Mu ya Tuhan, berikan penyertaan-Mu. Kami berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT, berkati beliau untuk melaksanakan instruksi dari Presiden agar segala yang dikerjakan baik adanya. TNI, Polri, berkati beliau untuk mengamankan negara kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Bapak, kami mengucap syukur. Kau Allah yang selalu memberikan janji kepada kami, kasih karunia-Mu selalu Kau curahkan. Dan saat ini kami satukan hati, satukan iman, berdoa untuk anak kami, Octavianus Hendra Wijaya. Belas kasihan-Mu Tuhan, Kau tumpangkan, dan bilur-Mu Kau jamahkan, sehingga Octavianus dapat berdiri, dapat berjalan, dapat berbicara, untuk menikmati hidup yang Kau berikan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Bu Gito. Kiranya Tuhan juga sembuhkan kakinya. Beri kekuatan untuk beraktivitas. Untuk anak kami Arin, Tuhan juga berkati. Engkau telah menyembuhkan tumornya, jamah tulang-tulangnya, sehingga kerapuan tulang telah Kau hancurkan. Tulangnya Arin kuat untuk berdiri, untuk berjalan. Kami juga berdoa untuk Bapak Petrus Sutrisno, sembuhkan dengan kesembuhan total, sehingga dapat beribadah bersama dengan kami. Kau juga jamah Ibu Linda, Kau juga jamah Ibu Setia Purnomo, sehingga Ibu Linda dan Ibu Setia Purnomo disembuhkan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa, mengucap syukur, Kau telah sembuhkan Pak Paulus Sugito, Kau telah menyembuhkan Lili, Kau telah menyembuhkan Ibu Bambang, Engkau telah menyembuhkan Bapak Sriono, dan juga Ibu Petrus Sutrisno. Kuatkan Tuhan, sehingga dengan kekuatan yang Kau pulihkan, mereka akan bersaksi kemanapun dia pergi. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan jamah
Tuhan urapi kami, Tuhan berkati kami. Karena Engkau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan Kau curahkan untuk kami. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tanganmu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu, untuk usaha pekerjaanmu, untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.